aku menghindari teman-temanku yang negatif. Pertimbangkan lagi, apakah pertemanan kalian sudah fit. Kalau kalian berada di pergaulan yang tepat, kalian juga akan menjadi orang yang lebih baik. Ciila golongan circle kalau kata sekarang. Oke, selamat datang di video Daily Speech di channel Irfan Zaidan. So, di video kali ini aku bakal bahas satu hal yang nggak jauh-jauh dari kita sendiri. Dan kemungkinan video ini bakal menyinggung ya. Dan sebenarnya ragu bikin video ini, tapi ya udahlah ya. Karena nggak ada salahnya juga untuk mengungkapkan apa yang pengen aku ucapkan. Jadi di video kali ini aku pengen bahas tentang yang namanya pergaulan. Kenapa pergaulan? Oke, pertama kita bahas dulu ya. Pergaulan itu penting. Kenapa? Karena pergaulan itu juga mendapatkan atau mendatangkan hal yang positif, bahkan juga negatif. Tergantung dari mana kita mau memanfaatkan pergaulan yang kita punya dan memilih pergaulan yang kita ingin jalani sebenarnya. Pergaulan yang ingin kita pilih. Bisa jadi kalau kalian berada di pergaulan yang tepat, kalian juga akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi seseorang yang sukses dalam tanda kutip. Atau kalau misalkan kalian salah pilih pergaulan tersebut, mungkin bisa jadi kalian akan terjebak dan berada di atau melakukan hal-hal yang negatif. Karena yang namanya pergaulan itu sifatnya adiktif dan susah banget untuk dijauhi, susah juga untuk dimulai yang baru. Oke, kita bahas dulu tentang hal-hal yang positif. Bahas hal-hal yang positif terlebih dahulu buat aku. Kalau biasanya kan negatif dulu ya, baru kemudian ditinggikan dengan hal-hal yang dari negatif kemudian ditinggikan dengan hal yang positif. Tapi kalau buat aku kayaknya ditinggiin dulu, udah diumbulin baru kemudian dijatuhin. Itu lebih mantap kayaknya. Kita bakal bahas dulu pergaulan yang positif itu kayak gimana. Pergaulan yang positif adalah pergaulan yang mendatangkan keuntungan buat kalian. Bisa keuntungan secara moral, bisa keuntungan secara mental, bisa juga keuntungan secara secara mindset, secara yang lain lah. Ibaratnya akan selalu mendatangkan hal-hal positif terhadap apa yang kalian lakukan. Makanya kenapa ada satu pepatah, kalau misalkan kalian berada di lingkungan di mana lingkungan tersebut adalah orang-orang bisnismen, maka kalian akan terbentuk menjadi seorang bisnismen. Dan aku percaya akan hal tersebut karena ada satu buku yang menjelaskan, yaitu Rich Dad and Poor Dad, dan dia aja menjelaskan kan kalau orang kaya akan menjadi orang yang kaya akan tetap menjadi kaya dan orang yang miskin akan tetap menjadi miskin. Lingkaran ini terus yang akan berputar. Aku pernah baca di thread di Twitter, cuman lupa lingkarannya ini apa. Cuman buat aku setelah membaca thread itu, buat aku masuk akal dan sangat-sangat make sense banget. Dan aku ngerasain, aku pernah ada di satu momen di mana lingkunganku itu positif banget. Dan sampai aku pegang sampai sekarang. Kebetulan teman-teman SMP ku ya, aku punya golongan SMP, Ciila golongan circle kalau kata sekarang. Aku punya satu kelompok itu ada anak 8 dari SMP. Sekarang aku kuliah semester 6 dan aku masuk SMP itu tahun 2013. Hitung aja berapa. Sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini masih tetap berdelapan. Dan 8 orang ini itu yang ngebentuk aku sampai dengan sekarang. Kita tumbuh bareng-bareng. Kita jadi support system yang baik antara satu sama lain. Konflik antara satu sama lain atau terjadinya pergesekan antara satu dengan 2 orang di dalam 8 orang ini tuh
sangat mungkin terjadi dan pernah sekali terjadi, bahkan nggak cuma 1-2 kali, bahkan sering. Bukan jadi alasan buat kita untuk putus pertemanan karena hal tersebut. Justru malah dengan banyaknya pertengkaran yang kita lalui, kita tuh justru ngerasa semakin erat. Kita justru semakin ngerasa bahwasanya pertemanan itu berkualitas gitu loh. Dan seringkali pertengkaran yang terjadi itu bukan karena pertengkaran, ya pernah lah pertengkaran sepele, kayak ada 1-2 hal ketika aku pernah sempet marah ke salah satu temanku karena aku nggak suka banget ya yang namanya nggak respect. Salah satu temanku itu pernah ngajuin pertanyaan ke teman yang lain. Si A ini ngajuin pertanyaan ke si C. Nah, kemudian si C ini udah jawab. Si A ini tuh malah main HP. Nah, posisiku di situ kan nggak terima toh. Si A ini udah nanya ke si C, tapi si C-nya udah jawab dengan sungguh-sungguh. Tapi si A-nya ini tuh malah nggak ngedengerin. Akhirnya aku ambil HP-nya dan aku bilang, kamu loh nanya pertanyaan ke C, kenapa nggak kamu dengerin dulu? Kok malah kamu HP-an? Dan dia beralasan bahwasanya dia lagi balas WhatsApp tentang kerjaan. Aku nggak terima. Meskipun itu kerjaan, that's such a bullshit lah. Dengerin aja dulu sebentar. Pay attention for this explanation. Just a little bit. Untuk dengerin. Karena jadi pendengar itu kan memang susah toh. Dengerin aja sebentar. Kasih atensi ke anak yang jawab ini sebentar aja. Biarin dia jawab pertanyaan yang telah kamu ajukan. Dan yaitu kita akhirnya sempat marahan dan sempat kayak ibaratnya crash lah. Akhirnya satu momen kita balik lagi dan ya udah aku ngobrol balik lagi. Aku pun minta maaf kalau misalkan aku terlalu keras pada saat itu karena memang aku sempat jelasin kayaknya nggak kayak gitu deh. Kalau kamu punya kerjaan tapi kamu tuh udah ngajuin pertanyaan, bisa kamu lebih baik, lebih respect, kamu itu stop dia dulu. Sorry ya, aku mau balas dulu WA aku, baru kamu lanjutin balas WA. Kalau misalkan itu urgent banget, nggak tiba-tiba kamu main HP terus kamu nggak dengerin, nggak kayak gitu caranya. Aku pun bilang seperti itu dan temanku ya legowo aja dan nggak masalah akhirnya. Bahkan kita baikan lagi. Pun ada satu sisi aku ya pernah berbuat salah dan akhirnya aku dimusuhi. Terus kemudian balik lagi dan aku dijelaskan bahwasanya nggak gitu dan harusnya kayak gini dan sebagainya. Ya aku legowo karena memang aku salah dan aku pun ya terima-terima aja. Nah, dengan pertemanan inilah, pertemanan yang datengin hal-hal positif ini loh yang bentuk aku sampai dengan sekarang, yang bentuk aku bahwasanya penting banget untuk mendekatkan kita terhadap lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang membawa kita maju, lingkungan yang bisa mendatangkan dampak positif terhadap kita. Misalkan ada pekerjaan ya ditawarin, tapi nggak semata-mata ditawarin terus gitu ya, nggak, namanya itu nggak ada effort kan kayak gitu. Tapi lebih pada ya tetaplah saling menebarkan kebaikan antara satu sama lain, menebarkan sayap-sayap kebaikan. Oke, sekarang kita bahas tentang hal-hal yang negatif. Kenapa sih makanya itu aku menghindari teman-temanku yang negatif? Ibarat kata kayak gini, kalian ada di suatu pertemanan, di mana pertemanan itu isinya cuma curhat tentang keluh kesah, terus sambatan, dan beribu-ribu sambatan. Oke, satu kali kumpul dan itu bahas keluhan atau keluh kesah atau curhat tentang hal-hal negatif, ya oke lah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan itu dilalui oleh berkali-kali waktu dan nggak cuma 1-2 kali aja, bahkan setiap kali nongkrong itu bahasnya hal-hal yang negatif, kalian itu akan kebawa terhadap hal tersebut. Mau nggak mau akan membentuk kalian terhadap hal-hal yang negatif. Makanya kenapa sih pernah kalian dengar doktrin itu kayak gimana? Atau brainwash itu kayak gimana? Brainwash itu sebenarnya di doktrin. Ada salah satu metode brainwash yaitu di doktrin, di mana dia dicekoki informasi bahwasanya namamu bukan Zidane, namamu Wicaksana. Namamu bukan Zidane, namamu Wicaksana terus akhirnya sampai membentuk yang dimana kita punya memori bahwasanya nama kita itu Wicaksana, bukan Irfan. Nah,
ketika kita itu ada di golongan tersebut dan kita isinya adalah pembahasan-pembahasan yang negatif, pembahasan-pembahasan di mana itu curhat-curhat yang ibaratnya sedih lah, kita itu juga akan mau nggak mau kita akan kebawa yang namanya hal yang negatif juga, akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi mindset kita. Dulu aku pernah ya pengalaman ya, dulu anak ini tuh bener-bener vibes-nya tuh ceria banget, bahkan ekspresinya dia tuh bener-bener cheerful banget, kelihatan banget kalau anak ini tuh ceria banget setiap hari. Dan ada di satu momen ketika dia itu kelihatan murung, pertama kali aku lihat, terus kemudian oke lah, pasti paling dia lagi sedih. Terus kemudian di satu waktu lagi dia murung lagi. Dan akhirnya terjadi terus seperti itu setiap kali aku lihat. Akhirnya aku iseng coba tanya ke temanku, emang dia kayak gini ya sekarang? Loh bukannya dari awal masuk kuliah juga udah naik gini ya Dan? Oke, memang 1-2 kali itu nggak kerasa, tapi kalau misalkan kita terus-terusan seperti itu, balik lagi ke omonganku awal, pertemanannya itu sifatnya adiktif. Kalau memang kita udah di sana, susah banget untuk keluar, susah banget untuk cabut dari pertemanan tersebut. Ibaratnya pertemanan ini tuh udah kayak pasir hisap gitu loh, kita bakal stuck di situ dan akan tetap terus di situ kalau kita nggak mau terhadap kemauan kita sendiri untuk berpindah dari pertemanan itu, atau menyetop atau membatasi lah ibaratnya, yang dari sering kemudian akhirnya jarang, dari kemudian jarang akhirnya nggak pernah, itu kita nggak akan bisa lepas dari hal tersebut. Dan aku pun pernah, dan itu bertolak belakang banget sama aku. Aku pernah ada 3 kali aku ada di pertemanan yang isinya tuh negatif terus, bahasanya itu bahasan yang bisa dibilang negatif, dan isinya cuma sambatan, terus kemudian rasan-rasan yang negatif dan sebagainya. Aku yang dari awalnya itu seneng untuk menceritakan hal-hal yang baru, akhirnya aku kebawa untuk bercerita tentang hal-hal yang negatif. 1-2 kali buat aku it's okay, tapi kalau keterusan it's such a bad things for me, dan ini nggak baik untuk diteruskan. Udah saatnya aku berhenti dan aku cari jalan yang lain lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk ketika diajak, sorry aku nggak bisa, aku nggak ada waktu dan sebagainya. Dan setelah dari situ aku mulai ngerasain perubahan lagi, aku mulai ngerasain seneng, jadi nggak gampang sedih, nggak gampang ibaratnya pikiranku nggak kemana-mana, pikiranku nggak yang jelek-jelek. Dan aku ngerasain kok perubahan dari ganti lingkungan pertemanan itu kayak gimana, aku bener-bener ngerasain. Jadi kenapa sih, itulah alasan aku memilih untuk nggak berteman sama orang-orang yang dimana isinya cuman pembahasan-pembahasan negatif terus, nggak ada pembahasan-pembahasan yang berkembang, pembahasan-pembahasan yang membahas tentang growth untuk diri sendiri lah, self development lah, apapun itu yang membuat kita itu terus berkembang. Jadi itu sih, bisa jadi omonganku di sini kontra ya, tapi aku pun nggak sepenuhnya, buat aku sendiri aku nggak sepenuhnya salah ya, dan aku nggak sepenuhnya benar juga, karena aku ngalamin apa yang pernah aku rasakan. Jadi aku omongin di sini tuh berdasarkan apa yang pernah aku lakukan dan pernah aku lewati. Bisa jadi ini cuman aku aja, nggak ke kalian, tapi kalau misalkan kalian pernah sempat mengalami terhadap hal tersebut dan kalian merasakan bahwasanya oh iya kayaknya aku cuman di sini-sini aja ketika aku berteman sama ini, kenapa aku nggak coba berteman sama yang itu ya, kenapa aku nggak coba berteman sama yang baru ya, yang kelihatannya itu bisa menambah aku wawasan yang baru deh dan membuat aku jadi lebih baik ke depannya. Itu sih. Dan saranku buat kalian yang lihat video ini, pertimbangkan lagi apakah pertemanan kalian sudah fit and proper atau harus menambah lingkungan baru, yang mana lingkungan tersebut itu dapat menambahkan dampak positif kepada kalian. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.